Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana ialah yang telah memberikan kita segala-gala nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman maupun nikmat yang lainnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah rahmati ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita selalu curahkan kepada suri tauladan kita, Imam Mujahidin kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan sampai ke zaman ilmu pengetahuan, yang mana ialah yang kita nantikan syaratnya di yaumil kiamat nanti. Yang ketiga kalinya berdiri saya di depan sini akan menyampaikan kultum tentang 8 cara menjadi orang sukses, orang pintar. Yang pertama adalah salah satunya yaitu membaca buku setiap hari. Kenapa membaca buku setiap hari? Karena membaca buku dapat memperluas wawasan kita. Yang dimana yang tadinya jika kita tidak tahu, lalu kita membaca buku jadi tidak tahu. Contoh seperti kita tidak tahu sejarah, lalu kita membaca buku sejarah, maka kita akan mendapatkan ilmu ataupun pengalaman yang ada pada buku tersebut. Sehingga jika kita terus membaca buku dan memahami buku itu, maka kita akan menjadi orang yang gemar membaca buku. Lalu yang kedua, melatih berpikir kritis. Melatih berpikir kritis itu seperti ketika kita mendapatkan sesuatu ataupun hal yang baru, jangan langsung kita anggap itu beneran ataupun serius. Kita cari tahu dulu asal usulnya ataupun landasan tertentu yang membahas tentang sesuatu yang baru tersebut. Kita tanyakan apakah ini benar, lalu kita cari tahu dan jangan sampai langsung kita anggap itu serius. Kita harus cari tahu terlebih dahulu dan jangan sampai langsung kita anggap itu beneran ataupun serius. Apalagi jika kita menerima hal baru tersebut dari orang yang tidak kita percayai, ataupun orang yang sering bohong terhadap orang lain, lalu yang menyebarkan pengetahuan, lalu kita harus menelaah pengetahuan tersebut. Lalu yang ketiga adalah sering bertanya dan berdiskusi. Bertanya dan berdiskusi itu menambah wawasan kita. Yang dimana jika kita tidak mengetahui sesuatu, maka hal tersebut harus kita tanyakan kepada guru kita ataupun orang yang sudah tahu ataupun sudah pakar dalam hal tersebut. Jika kita tidak bertanya, maka kita akan sesat di jalan. Karena dalam bertanya kita akan mendapatkan wawasan yang belum kita tahu ataupun yang kita tidak mengerti. Contoh ketika guru mengajar, ada hal yang belum kita pahami ataupun ilmu yang susah kita telan dalam otak kita ataupun masuk ke otak kita, maka hal tersebut harus kita tanyakan kepada guru kita tersebut. Maka harus kita tanya kepada guru yang mengajarkan kita tersebut. Semisal kita tidak tahu matematika, lalu kita diajari matematika, lalu kita tidak mengerti, maka harus kita tanyakan dan diskusikan kepada guru matematika kita
ataupun pelajaran-pelajaran lain yang tidak kita mengerti. Karena jika tidak bertanya maka kita tidak akan paham dan akan bodoh. Lalu yang keempat, asas pengetahuan problem solvers. Lalu yang keempat itu ada asas pemikiran problem solving, yaitu dimana kita asah pemikiran kita terhadap sesuatu misteri, teka-teki ataupun hal yang itu membuat kita terjebak dan harus memecahkan masalah tersebut, seperti soal MTK ataupun teka-teki pada pertanyaan ataupun sebuah jebakan yang dimana hal tersebut menjebak otak kita agar kita itu bingung. Hal tersebut harus kita pecahkan ataupun kita pahami agar kita tidak mudah terjerumus dengan sesuatu yang membuat kita tersesat. Lalu yang kelima, kelilingi diri oleh orang-orang pintar, yang dimana orang pintar itu adalah pembahasannya tentang ilmu, tentang pembahasan ilmu ataupun pembahasan pembelajaran. Orang-orang pintar tidak membahas hal-hal yang tidak berguna. Mereka membahas tentang pembahasan yang dimana pembahasan itu bermakna ataupun berisi. Tidak seperti orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh memikirkan bagaimana orang-orang bodoh berkumpul untuk bermaksiat seperti minum khamar ataupun yang lainnya. Sedangkan orang pintar itu tidak. Orang pintar itu membahas tentang mindset untuk kedepannya, di mana orang pintar itu akan membahas apa yang terjadi jika di masa depan itu. Lalu mereka siap menghadapi ujian-ujian yang akan mereka dapatkan. Lalu yang keenam, tidak takut gagal. Kegagalan bukanlah pilihan. Tidak takut gagal, karena gagal itu bukanlah pilihan. Yang dimana gagal itu memiliki kesempatan untuk berhasil. Kegagalan adalah kunci untuk berhasil. Karena jika seseorang takut gagal, maka ia tidak akan mendapatkan apa yang ia mau. Maka ia akan takut karena akan kegagalan tersebut. Lebih baik kita mencoba walaupun gagal daripada kita tidak pernah mencobanya sedikit pun. Karena siapa tahu kegagalan itu hanyalah cobaan. Gimana jika kita siapa tahu mencoba lalu kita berhasil dan tidak ada kegagalan sedikit pun, maka itu hebat. Karena lebih baik mencoba daripada tidak mencobanya sedikit pun. Lalu yang ke-7, perbanyak pengalaman baru. Yang dimana sebelumnya jika kita belum tahu tentang pengalaman-pengalaman yang belum kita pernah cobai, seperti pengalaman belajar. Jika kita belum pernah merasakan pengalaman belajar, maka kita akan bodoh. Ataupun pengalaman yang bermanfaat yang lain, seperti survival di hutan ataupun yang lainnya. Karena pengalaman itu adalah sebuah ilmu juga. Lalu yang ke-8 adalah melatih otak, menjaga kesehatan otak. Yang dimana kesehatan otak itu perlu sekali agar kita menjadi pintar. Jika otak kita rusak dengan pengaruh-pengaruh negatif dari kawan kita ataupun dari orang lain, maka otak kita akan
rusak dan tidak mudah menelan ilmu ataupun menerima ilmu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.